Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ner Johannes H. Tene, SE, MSA, AK, CA, BKP, selaku dosen pembimbing 1, dan Mem Anita LV Wauran, SE, MAK, AK, CA, BKP, selaku dosen pembimbing 2, dan para dosen penguji yang telah meluangkan waktu dalam sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Donna Safitri Dekio, NIM 170430088. Saat ini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyediaan barang atau aset jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset atau jasa tertentu. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Semua aktivitas kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan akan diproses dalam suatu sistem, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dibuat sedemikian rupa di perusahaan sehingga dapat menjalankan perannya. Sistem informasi akuntansi mencakup 5 komponen, yaitu sumber daya alam, alat, catatan, formulir, dan prosedur. Salah satu informasi akuntansi adalah data-data keuangan. Setiap lembaga keuangan dituntut untuk mengawasi jalannya pembiayaan agar supaya angsuran dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang efisien agar dana yang disalurkan bisa berjalan sesuai dengan kebijakan. PT Sarana Sulut Ventura sudah berkembang sebagai lembaga keuangan. PT Sarana Sulut Ventura beroperasi dalam bidang pemberian pembiayaan modal ventura. Pada umumnya, perusahaan ini menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, guna untuk memperluas usaha mereka. PT Sarana Sulut Ventura memiliki 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan dana PKBL dan pembiayaan konvensional. Sistem informasi akuntansi menyebutkan bahwa untuk menghasilkan informasi yang efisien dalam perusahaan harus mempunyai peran SIA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Rumusan masalah. Bagaimana sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura? Tujuan penelitian. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Manfaat penelitian. Untuk penulis berharap dengan adanya penelitian ini, penulis bisa menambah wawasan tentang sistem informasi akuntansi di PT Sarana Sulut Ventura. Untuk instansi, penulis berharap bisa menambah informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa program studi sarjana terapan akuntansi keuangan. Untuk tempat penelitian,
Penulis berharap kiranya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk kedepannya di PT Sarana Sulut Ventura. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, landasan teori, yang terdiri dari 1. Sistem informasi akuntansi, kedua, modal usaha, yang ketiga, kredit, dan keempat, penelitian terdahulu. Baiklah, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tempat penelitian di PT Sarana Sulut Ventura yang beralamat di Kompleks Pasar Segar, Pal 2, Blok RC17, Jalan Sudarso, Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu dalam penelitian ini dilakukan pada awal bulan Maret sampai dengan pertengahan bulan Juli, atau pada tanggal 3 Maret sampai 15 Juli. Yang ketiga, sumber data. Dalam penelitian ini memiliki beberapa sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis peroleh, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, dan yang ketiga studi kepustakaan. Yang kelima, teknik analisis data. Pada penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penulis mendapatkan data dari bermacam-macam sumber. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara terkait sistem informasi akuntansi pemberian pembiayaan modal usaha di PT Sarana Sulut Ventura. Yang kedua, membuat bagan alir flowchart untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pemberian pembiayaan modal usaha di PT Sarana Sulut Ventura. Yang ketiga, menganalisis sistem pemberian pembiayaan modal usaha di PT Sarana Sulut Ventura. Apakah sudah baik atau belum? Yang keempat, menarik kesimpulan dari hasil yang akan dipeneliti penulis dalam penelitian ini. Baiklah, kita masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan, yang terdiri dari poin pertama, gambaran umum perusahaan, poin kedua, sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura, poin ketiga, analisis sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat PT Sarana Sulut Ventura. PT Sarana Sulut Ventura adalah perusahaan modal Ventura daerah ke-16 yang diprakarsai pembentukannya dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI dengan pemegang saham terbesar yakni PT Bahana Arta Ventura. Selanjutnya, beberapa pengusaha daerah. Izin usaha PT Sarana Sulut Ventura diberikan oleh Kementerian Keuangan RI dengan nomor 487 KMK 017 1995 tanggal 26 Oktober 1995. Kita masuk pada pembahasan sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Yang pertama, sumber daya manusia. Karyawan yang ada di PT Sarana Sulut Ventura jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah sesuai dengan bidangnya. Contohnya, bagian administrasi investasi merupakan sarjana ekonomi yang ahli dalam bidang sesuai dengan pendidikannya. Jika admin investasi dijabat oleh orang yang bukan ahli, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam proses pembiayaan. Yang kedua, alat. Sistem informasi akuntansi pemberian pembiayaan PT Sarana Sulut Ventura menggunakan alat komputer yang di dalamnya terdapat aplikasi Films. Yang ketiga, laporan. Laporan yang dilakukan di perusahaan harus lengkap,
untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan ini. Yang keempat, catatan. Catatan sistem informasi akuntansi pemberian pembiayaan yang digunakan di perusahaan ialah bukti setoran dan jurnal. Pencatatan ini dilakukan pada aplikasi komputer sehingga sifatnya otomatis. Yang kelima, formulir. Formulir yang digunakan di perusahaan dalam siap pemberian pembiayaan ialah formulir pengajuan pinjaman dan data diri. Yang keenam, prosedur. Dalam prosedur sistem informasi akuntansi pemberian pembiayaan, PT Sarana Sulut Ventura menggunakan tahap dari pengajuan sampai monitoring dengan prosedur sebagai berikut. Untuk lebih jelas, lihat flowchart berikut ini. Kita masuk pada analisis sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan modal usaha pada PT Sarana Sulut Ventura. Yang pertama, analisis sumber daya alam. Yang dilihat penulis, karyawan yang berada di perusahaan jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan teori Mulyadi, karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melakukan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Yang kedua, analisis alat. Alat yang digunakan pada perusahaan menggunakan komputer, yang di dalamnya terdapat aplikasi tertentu yang membantu jalannya proses pembiayaan sesuai dengan teori Kosasi, bahwa alat yang digunakan berupa benda atau mesin yang bisa membantu perusahaan dalam pembiayaan. Yang ketiga, analisis laporan. Laporan yang dilakukan di perusahaan berupa informasi yang dihasilkan oleh Ventura Capital Officer untuk memberitahukan kepada komite investasi dalam pemberian pembiayaan guna mengambil keputusan. Sesuai dengan teori Sugiri dan Riono, laporan adalah hasil akhir dari suatu proses. Yang keempat, analisis catatan. Catatan yang dilakukan dalam perusahaan hanya khusus untuk penerimaan pembiayaan angsuran. PT Sarana Sulut Ventura lebih banyak melakukan catatan pada aplikasi komputer sehingga sifatnya otomatis. Yang kelima, analisis formulir. Formulir yang digunakan di perusahaan sudah baik, akan tetapi tidak mencantumkan nomor urut pada setiap formulir. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi, formulir yang baik harus mencantumkan nomor urut yang tercetak pada dokumen. Yang keenam, analisis prosedur. Prosedur yang dilakukan dalam proses pemberian pembiayaan mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan sudah baik dan sesuai dengan teori yang ada. Menurut teori Raharja, prosedur pemberian kredit adalah mengajukan permintaan kredit, perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan analisis langsung di lapangan. Pemutusan kredit ialah menentukan apakah kredit diterima atau ditolak. Setelah kredit itu disetujui, maka nasabah menandatangani perjanjian kredit, pencairan kredit atau pengambilan melalui rekening. Baiklah, kita masuk pada bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut. Prosedur yang dilakukan di PT Sarana Sulut Ventura sudah baik dan sesuai dengan teori yang ada. Sistem yang dimiliki PT Sarana Sulut Ventura sudah sangat baik dan sangat detail dalam perhitungannya. Setiap karyawan yang ada di PT Sarana Sulut Ventura jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya sesuai dengan teori.
Laporan yang dilakukan dalam perusahaan sudah sesuai dengan teori bahwa laporan adalah hasil akhir dari proses pengambilan keputusan pembiayaan. Formulir yang digunakan di perusahaan sudah baik, tetapi belum mencantumkan nomor urut pada setiap formulir. Catatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan aplikasi yang terdapat pada komputer perusahaan yang bersifat otomatis. Rekomendasi: dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi dalam pemberian pembiayaan secara keseluruhan telah terlaksanakan secara baik, sesuai dengan teori yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya dipertahankan, serta lebih ditingkatkan agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga terus bermanfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kebutuhan modal, pengembangan usaha, serta meningkatkan profit atau keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usaha yang dijalankan. Formulir yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit sebaiknya mencantumkan nomor urut yang tercetak pada setiap formulir, untuk mencegah kemungkinan adanya penyelewengan terhadap kekayaan perusahaan.